Apa itu obligasi? Obligasi atau yang juga kita kenal dengan surat utang sebenarnya adalah perjanjian antara peminjam uang dan yang memberikan utang. Lalu, siapa yang bisa mengeluarkan obligasi dan apa tujuan mereka mengeluarkan obligasi? Obligasi dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Mereka mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Misalnya, perusahaan X ingin mendirikan pabrik baru. Mereka pasti butuh dana yang besar untuk mendirikan pabrik tersebut, dan tidak mungkin mereka mengeluarkan seluruh dana perusahaan untuk membangun pabrik itu. Jadi, mereka butuh dana tambahan yang berasal dari luar perusahaan. Nah, pilihan yang paling mudah adalah dengan meminjam ke bank. Tapi, bank akan mengenakan bunga atas pinjaman tersebut, dan bunga yang digunakan adalah bunga floating. Dari sisi perusahaan, hal ini sedikit kurang menguntungkan. Kenapa? Karena perusahaan akan kesulitan dalam memprediksi penghasilan, keuangan, dan keuntungan perusahaan ke depannya. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi pertimbangan perusahaan ketika akan mengambil pinjaman ke bank. Lalu, alternatifnya adalah dengan mengeluarkan atau menerbitkan obligasi sehingga mereka bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan atau pemerintah akan memberikan imbal hasil atau bunga atas utang tersebut yang dikenal dengan kupon. Besaran kupon yang dikeluarkan bervariasi, namun umumnya kupon yang diberikan akan lebih rendah dari suku bunga pinjaman yang berlaku di bank dan lebih tinggi dari suku bunga pembanding pada saat obligasi akan diterbitkan. Jadi contohnya, pada saat perusahaan X akan menerbitkan obligasi, bunga pinjaman bank adalah 10%, dan suku bunga pembanding, misalnya deposito, adalah 4%. Maka, kupon obligasi yang diterbitkan bisa berkisar antara 6-7%. Besaran kupon 6-7% sudah menarik bagi masyarakat, karena dengan investasi di obligasi lebih menguntungkan dibanding deposito, sehingga masyarakat akan tertarik untuk membeli obligasi perusahaan atau pemerintah tersebut. Dengan memberikan kupon 6-7%, perusahaan juga diuntungkan, karena kupon yang diberikan lebih rendah daripada bunga pinjaman bank. Ini adalah salah satu alasan kenapa mereka lebih memilih untuk menerbitkan obligasi dibanding meminjam uang ke bank. Lalu, kapan kupon akan diberikan? Kupon akan diberikan secara periodik, bisa bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau tahunan, tergantung perjanjian yang telah disepakati. Kupon yang diberikan ini besarannya bisa tetap atau mengambang. Jika kupon yang diberikan tetap atau fixed rate, maka besarannya akan tetap sampai jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan, jika kupon mengambang atau floating rate, maka besarannya akan mengikuti suku bunga di pasaran atau berpatokan pada Bank Indonesia. Lalu, apakah ada obligasi yang tidak memberikan kupon? Jawabannya, ada. Obligasi ini dikenal dengan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond. Berarti, penerbit obligasi tersebut tidak memberikan imbal hasil atau bunga dong? Tidak juga. Mereka sebenarnya tetap memberikan imbal hasil, namun dengan cara yang berbeda. Caranya bagaimana? Caranya adalah, pada saat menerbitkan obligasi, penerbit memasarkan atau menjual obligasi dengan harga diskonto atau diskon. Contohnya, perusahaan X menerbitkan obligasi tanpa kupon senilai 100 juta dengan diskon 7%. Maka, untuk memiliki obligasi tersebut, hanya perlu membayar sebesar 93 juta atau setara dengan 93% dari nilai obligasi. Pada saat melunasi utang, perusahaan X akan membayarkan 100 juta sesuai dengan nominal obligasi. Jadi, pemilik obligasi itu sebenarnya mendapatkan keuntungan atau imbal hasil sebesar 7 juta. Singkatnya, pemilik obligasi jenis ini mendapat keuntungan dari selisih harga pada saat memberi obligasi dengan nominal obligasi. Yang namanya utang, pasti harus dibayar dong. Batas waktu kapan utang tersebut akan dilunasi disebut jatuh tempo atau maturity date. Jatuh tempo dari obligasi pun bervariasi. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan di atas 10 tahun. Selain suku bunga pinjaman dan suku bunga investasi pembanding, lamanya jatuh tempo juga mempengaruhi besaran kupon. Umumnya, semakin lama jatuh tempo, semakin besar juga kupon yang diberikan. Kesimpulannya, obligasi adalah perjanjian antara peminjam uang, bisa perusahaan atau pemerintah, dengan pemberi hutang, di mana peminjam berjanji akan memberikan kupon atas hutang yang diberikan secara periodik dan akan melunasi utang dalam jangka waktu tertentu. Jadi, secara umum,
Sebuah obligasi akan memiliki nilai nominal atau juga dikenal dengan par value atau face value. Ini adalah nilai pokok dari utang itu sendiri. Jatuh tempo atau maturity date, yang merupakan tanggal di mana utang tersebut akan dilunasi. Kupon, yaitu imbal hasil atau bunga yang akan diberikan secara periodik dan jenisnya bisa fixed rate atau floating rate. Di awal, sudah disebutkan bahwa yang bisa menerbitkan obligasi adalah perusahaan atau pemerintah. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dikenal dengan obligasi korporasi. Sedangkan, obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa. Contohnya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI, saving bond retail atau SBR, obligasi syariah seperti sukuk retail atau SR, dan suku tabungan atau ST. Penerbit obligasi oleh pemerintah biasanya bertujuan untuk pembiayaan defisit APBN atau untuk pembayaran pembangunan. Nilai pembelian minimum untuk obligasi korporasi cukup besar sehingga kurang cocok untuk investor retail yang memiliki dana terbatas. Sedangkan minimum pemesanan untuk obligasi pemerintah seperti ORI, SR, dan ST relatif kecil, yaitu Rp1 juta. Baik obligasi pemerintah maupun korporasi dapat dibeli melalui perusahaan sekuritas atau bank. Apakah pemilik obligasi bisa menjual obligasi miliknya? Bisa. Pemilik obligasi dapat menjual obligasi miliknya di pasar sekunder. Namun, harga obligasi tersebut bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nominal obligasi. Apa keuntungan membeli atau memiliki obligasi? Keuntungannya adalah obligasi menawarkan kupon yang lebih besar dari bunga deposito, dan kupon ini dibayarkan secara periodik sampai jatuh tempo. Pajak obligasi lebih rendah dari pajak deposito, di mana pajak obligasi sebesar 15%, sedangkan pajak deposito 20%. Berpotensi mendapatkan capital gain jika obligasi dijual di pasar sekunder dengan harga yang lebih tinggi dari nominal obligasi. Memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan jika penerbit obligasi mengalami kebangkrutan. Selain memiliki keuntungan, obligasi pasti memiliki resiko. Resiko terbesar dari obligasi adalah resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar atau default risk terjadi karena penerbit obligasi tidak dapat menepati janjinya, baik itu tidak dapat membayar kupon dan atau tidak dapat melunasi utangnya yang dikarenakan penerbit obligasi mengalami krisis keuangan atau bangkrut. Antara obligasi korporasi dan obligasi pemerintah, dapat dikatakan obligasi pemerintah memiliki resiko gagal bayar lebih rendah. Namun, walaupun demikian, resiko itu tetap ada dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi. Lalu, apakah ada cara untuk mengantisipasi resiko ini? Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek peringkat atau rating obligasi perusahaan tersebut. Tiap obligasi yang diterbitkan akan memiliki rating yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Rating ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan dan keinginan penerbit obligasi untuk membayar kupon dan melunasi utang secara tepat waktu berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Jika obligasi memiliki rating yang sangat bagus atau AAA, maka dapat dikatakan penerbit obligasi tersebut akan dapat menepati janjinya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah rating ini bersifat dinamis, sehingga rating dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan penerbit obligasi. Risiko lainnya adalah pemilik obligasi bisa mengalami capital loss. Ini terjadi ketika pemilik obligasi menjual obligasi di pasar sekunder dengan harga yang lebih rendah dari nominal obligasi. Berikut adalah contoh obligasi pemerintah beserta besaran kuponnya yang diambil dari website penilai harga efek Indonesia. Dan berikut adalah contoh obligasi korporasi. Setelah mengetahui tentang obligasi, apakah kalian berminat investasi di obligasi? Apapun investasi yang kalian pilih, jangan lupa untuk selalu mempelajarinya terlebih dahulu dan pilihlah investasi yang sesuai dengan kalian. Dan perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki fluktuasi keuntungan dan setiap keuntungan memiliki resiko. Jadi, bijaklah dalam memilih investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.